Persib ya, klub yang bagus ya. Diwarnai flare dari fans, Bojan Hoda puji mental Persita, Teja Pakualam hingga Victor Igbonevo jadi sorotan. Sebagaimana yang diketahui, Persib harus puas hanya membawa pulang 1 poin dalam lawatannya ke markas Persita Tangerang. Ya, pertandingan pekan ke-33 yang digelar di Stadion Indomil Arena ini harus berakhir sama kuat yakni 2-2. Gol pertama dicetak Persib di menit 2 dari gol bunuh diri Ryuji Utomo. Kemudian, Persita membalas di akhir babak pertama dari penalti Eber Besa. Lalu pada babak kedua, Persib lagi-lagi unggul dari sepakan Tirone Del Pino. Ketika kemenangan seolah akan menjadi milik Persib, pendekar Cisadane mampu menyamakan kedudukan pada injury time babak kedua dari sundulan Ryuji Utomo memanfaatkan umpan silang Muhammad Toha. Atas hasil ini, pelatih Persib yakni Bojan Hoda memuji kualitas para pemain yang dimiliki Persita Tangerang. Menurutnya, Persita memiliki organisasi yang cukup baik. Mengenai jalannya pertandingan, Bojan Hoda tidak ingin bicara terlalu banyak. Namun dia merasa ada beberapa keputusan wasit yang dipertanyakan seperti saat ada hadiah penalti diberikan untuk tuan rumah. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada seluruh supporter, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Persita. Saya rasa para pemain dan cadangan mereka sangat baik, mereka mengorganisir laga ini dengan sangat baik, semuanya berjalan baik. Untuk berbicara mengenai pertandingan, jika saya tidak berbicara soal wasit, maka tak ada lagi yang bisa dibicarakan. Jadi lebih baik saya diam saja, ungkap Bojan Hoda. Pada pertandingan ini sendiri sempat terhenti beberapa menit di babak kedua lantaran stadion terselimuti asap flare. Namun Bojan Hoda tidak menyebut itu sebagai alasan timnya terganggu hingga gagal untuk meraih kemenangan. Alih-alih merasa tertekan, Bojan menegaskan timnya mencoba bermain serileks mungkin karena Persib sendiri sudah menjadi jawara Liga 1 musim ini. Mengenai flare, saya tak bisa bicara. Tapi saya sudah bilang bahwa saya hanya ingin menikmati sisa musim ini dengan santai. Kami sudah menjuarai Liga, jadi seharusnya kami bisa lebih rileks, tapi tentu kami tidak akan bisa menang dalam setiap pertandingan, tutur Bojan Hoda. Ya, walaupun Persib Bandung telah mengunci gelar juara Liga 1 pada pekan ke-31, Hoda tetap ingin anak asuhnya menuntaskan kompetisi musim ini dengan hasil maksimal. Oleh karena itu, dalam laga melawan tim berjuluk Pendekar Cisadane tersebut sebenarnya Persib telah tampil menekan sejak awal. Bahkan jual beli serangan sempat terjadi, tetapi penampilan luar biasa Teja Pakualam dan Victor Igbonevo tak bisa diabaikan. Victor Igbonevo yang dalam laga ini dipercaya menjadi kapten dan starter tampil luar biasa menjaga lini belakang Persib. Ia bahkan melakukan beberapa kali penyelamatan dalam laga ini dengan membuang bola saat Persita menekan. Tak hanya Igbonevo, Teja Pakualam dalam laga ini juga tampil luar biasa. Teja berhasil menepis beberapa peluang dari Persita. Bahkan, beberapa tendangan dari Eber Besa dan Yardan Yafi beberapa kali sempat diamankan dengan baik oleh Teja Pakualam. Dengan penampilan luar biasa bersama tim dalam laga melawan Persita ini, Bojan Hoda pun memuji bahwa kedua pemain ini memang tampil luar biasa bagus. Pelatih asal Kroasia mengaku bahwa laga melawan Persita ini bisa menjadi pertandingan terakhir untuk Igbonevo. Untuk itu, ia pun memuji permainan Igbonevo dan Teja Pakualam. Sebenarnya Persib masih memiliki 1 laga sisa di kandang pada pekan ke-34. Untuk itu, bukan tak mungkin mereka juga akan diturunkan kembali, tetapi ini dipastikan akan jadi laga terakhir tandang mereka. Oleh karena itu, pelatih berusia 54 tahun tersebut tetap memuji penampilan kedua pemain tersebut. Papa dan Teja bermain sangat bagus dan mereka merupakan bagian dari tim ini. Mereka adalah pemain yang bagus, dan ini adalah pertandingan terakhir Papa. Dia memiliki pengalaman, dia telah memenangi 5 gelar tanpa sebuah keberuntungan, ujar Bojan Hoda. Terkait Teja Pakualam yang memang sejak kehadiran Kevin Mendoza, ia menjadi pemain pelapis. Namun, Hoda tetap mengakui bahwa Teja merupakan penjaga gawang yang bagus. Untuk itu, selama sisa laga yang ada ini, ia memberikan jatah bermain untuk para pemain bagus ini. Teja juga adalah kiper yang bagus, jadi, itulah mengapa, seperti yang saya katakan, kita memiliki 2 kiper terbaik di Liga. Namun, ini adalah saatnya kita memberikan posisi kepada pemain yang terbaik, jelas Bojan Hoda. Digadang-gadang akan berlabuh ke Malut United, Tirone Del Pino tegaskan ogah bahas masa depannya di Persib Bandung.
Sebagaimana yang diketahui, Tirone Del Pino menjalani karir yang mengesankan di Persib Bandung musim ini. Pemilik nomor punggung 10 itu mampu tampil konsisten dan kerap menjadi pahlawan di saat lini serang mengalami kebuntuan. Berposisi asli sebagai gelandang serang, Tirone kerap diplot pelatih Persib Bojan Hoda untuk bisa main melebar bahkan menjadi false nine. Tapi hasilnya, ia mampu tampil menjanjikan dengan menjadi top skor di klub lewat sumbangan 17 gol dan 7 asisnya di Liga 1. Bagi Tirone sendiri, tahun ini menjadi musim yang begitu mengesankan setelah bisa kembali ke Persib Bandung. Sebab pada musim lalu, ia mengalami cedera panjang hingga harus menjalani peminjaman di klub Thailand selama 6 bulan. Itu sangat baik untuk saya, karena saya bisa kembali bermain setelah waktu yang cukup lama. Saya merasa sangat bersyukur karena bisa bermain lagi. Mendapatkan menit bermain setelah cedera itu penting, dan itu sangat berarti buat saya. Saat saya kembali ke Persib, saya berbicara dengan pelatih. Dia bilang bahwa dia percaya pada saya. Dia memantau penampilan saya saat di Thailand, dan saya tampil cukup baik di sana. Jadi saya sangat bersemangat untuk kembali ke sini dan memulai lagi bersama tim. Jujur, saya sangat bahagia dengan apa yang saya raih sekarang. Dan saya juga sangat antusias menghadapi pertandingan terakhir melawan Solo di kandang, bersama para fans, untuk mengangkat trofi dan merayakannya bersama kalian semua, ungkap Tirone Del Pino. Setelah melalui musim yang baik dilalui Tirone, dirinya pun banyak mendapatkan tawaran dari klub-klub Liga 1 lainnya. Bahkan, klub promosi yakni Malut United dikabarkan sangat ingin mendatangkan Tirone Del Pino dari Maung Bandung. Hal ini lantaran, kontrak Tirone Del Pino diketahui akan habis pada Mei ini. Meski begitu, Tirone belum mau bicara banyak soal masa depannya di Persib karena hanya ingin fokus hingga akhir musim Liga 1. Saya masih punya kontrak sampai bulan Mei, jadi setelah itu baru kita bicarakan. Karena saya nggak bisa secara konkret, jadi kita lihat saja nanti setelah musim selesai. Setelah melakukan pembicaraan baru saya akan berkata lebih lanjut. Namun saat ini saya belum bisa bicara apapun mengenai hal konkretnya. Jadi, mari selesaikan dulu musim ini, jelas Tirone Del Pino. Mencoba gembosi Persib, Malut United semakin dekat datangkan David da Silva hingga Ciro Alves. Malut United tampaknya sangat gencar untuk mempersiapkan skuadnya di Liga 1 musim depan. Hal tersebut terlihat dari rumor yang mengatakan bahwa Malut United akan merekrut 2 pemain Persib Bandung sekaligus, Ciro Alves dan David da Silva. Itu artinya, musim depan masih ada potensi untuk melihat 2 Ciro Alves dan David da Silva meski bukan lagi di Persib. Rumor bergabungnya 2 Brazil ini ke tim promosi tersebut memang sudah santer dari sejak beberapa waktu lalu, bahkan sebelum kedua tim bertemu di Stadion Kieraha. Kabar ini mulai menguat setelah Ciro berpamitan dengan Maung Bandung setelah laga melawan PSS Sleman pada 26 April 2025 lalu. Menariknya selain kedua pemain ini, Malut juga kabarnya menaruh minat kepada beberapa pemain Persib lainnya. Beberapa pemain Maung Bandung yang dikaitkan dengan tim ini yakni Tirone Del Pino, Beckham Putranugara, Nick Kuipers, hingga Gustavo Franca. Namun rumor Ciro dan DDS yang untuk saat ini paling kuat, bahkan sudah diunggah oleh salah satu akun gosip sepak bola Gosbalvov. Menurut akun tersebut, tim berjuluk Laskar Kieraha itu akan memboyong 2 Brazil untuk memperkuat skuadnya musim depan. 2 Ciro dan DDS memang menjadi ujung tombak mematikan bagi Maung Bandung dalam beberapa musim terakhir. Pada musim ini saja meski DDS banyak didekap cedera, tetapi penampilan keduanya memberikan pengaruh kuat bagi Persib hingga meraih gelar juara. Melansir laman Transfermarkt, Ciro untuk musim ini telah bermain dalam 36 pertandingan, mencetak 7 gol dan 13 assist. Sementara DDS, ia musim ini hanya bermain dalam 24 pertandingan, mencetak 10 gol dan 2 assist. Jika ditotalkan, kedua pemain ini telah menyumbang 17 gol dan 15 assist bagi Persib di Liga 1 dan di AFC Champions League 2. Diam-diam sudah pernah ikut latihan di Persib, Dewangga semakin dekat dengan Maung Bandung, 80% merapat. Jelang berakhirnya BRI Liga 1 2024-2025, rumor pergerakan transfer pemain Persib Bandung mulai mencuat. Sejumlah nama pemain dikabarkan masuk dalam incaran Maung Bandung, salah satunya pemain berlabel Timnas Indonesia. Ya, pemain tersebut adalah Alvendra Dewangga, gelandang muda milik PSIS Semarang. Pemain berusia 23 tahun tersebut santer dikabarkan bakal hengkang usai PSIS Semarang resmi terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Persib Bandung menjadi salah satu tim yang kabarnya bakal meminangnya untuk kompetisi musim depan.
Nama Alfiandra Dewangga bukan kali pertama dikaitkan dengan tim berjuluk Maung Bandung. Sebelumnya, ia sempat mencoba peruntungan dengan melakoni trial atau latihan saat Persib Bandung masih dilatih Robert Rene Alberts. Namun saat itu ia kalah saing dan akhirnya tak mampu menembus skuad Persib. Alfiandra Dewangga diketahui masih terikat kontrak dengan PSIS hingga tahun 2027. Meski begitu, kans Persib Bandung untuk mendatangkannya cukup terbuka lebar. Situasi PSIS Semarang yang terdegradasi disebut menjadi alasan kuat mengapa transfer Dewangga ke Persib bisa terrealisasi. Pria kelahiran Semarang tersebut diyakini tengah mempertimbangkan masa depannya untuk tetap tampil di kasta tertinggi Liga Indonesia. Melansir laman Transfermarkt, Alfiandra Dewangga diketahui memiliki nilai pasar sekitar 5,21 miliar. Bahkan, potensi gabungnya Dewangga ke Persib sudah mencapai 80%. Gelandang serba bisa ini bisa menjadi opsi terbaik jika Persib Bandung berpisah dengan Rahmat Irianto yang kabarnya bakal kembali pulang ke Persebaya Surabaya. Meski begitu, hingga saat ini belum ada kabar resmi dari pihak Persib terkait rumor transfer ini.